Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka Jawa Barat. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Kuarda Jawa Barat, yaitu Kak Dede Yusuf. Halo Kak Dede, gimana kabarnya Kak? Baik. Oke Kak, boleh disapa teman-teman Pramuka Jawa Barat? Oke. Halo kakak-kakak, adik-adik semuanya. Salam Pramuka. Salam. Semoga selalu sehat. Kita tetap jasmani kuat, pikiran juga ceria, dan hati bahagia. Oke. Oke Kak Dede, sebagai Kak Kuarda menjabat 2 periode ya Kak? Ya. Bagaimana kesan pesannya Kak selama memandu Jawa Barat ini? Makin lama makin tua pastinya. Tetapi yang jelas sebuah pengalaman yang luar biasa sekali selama 10 tahun bersama dengan Pramuka di Jawa Barat, ya, mulai dari dengan adik-adik siaga, penggalang, penegak, pendega, pembina, serta kakak-kakak pengurus semua. Sebuah pengalaman yang benar-benar menjadi tertanam erat di dalam diri saya, sehingga untuk berpisah seperti saat ini itu sesuatu yang berat. Berat ya Kak? Jadi di tengah pandemi ini kan Pramuka juga banyak berkontribusi ya Kak. Menurut Kakak itu seperti apa peran Pramuka di tengah pandemi COVID-19? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara seperti apa, Pramuka itu tentu yang harus dilakukan adalah bergerak untuk mengantisipasi dan membantu negara. Dalam konteks ini adalah menghadapi COVID. Sejak bulan April kami sudah gerakan kepada seluruh kuartir di daerah-daerah untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan seperti disinfektan, ya, membersihkan lokasi-lokasi pembagian masker, pembagian sembako, dapur umum, ya, pokoknya apapun yang bisa kita lakukan secara sukarela untuk membantu saudara-saudara kita yang waktu 4 bulan pertama itu sangat berdampak sekali. Ya. Nah sekarang ketika pemerintah sudah lebih siap, lebih kuat, maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah gerakan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita bagaimana menekan penyebaran, terutama adalah dengan menggunakan masker. Betul, 3M ya Kak? 3M ya, jadi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke Kak Dede, mungkin ada harapan untuk kuartir daerah Jawa Barat selanjutnya? Jadi sebagaimana kata Kak Mabida, Pak Ridwan Kamil tadi menyampaikan bahwa ada beberapa sektor-sektor yang akan menjadi unggulan dan harus dikuasai. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Karena dalam kondisi seperti ini, maka pangan ini menjadi sesuatu yang penting, dan kebetulan jarang sekali angka penyebaran itu di sektor pertanian. Karena apa? Karena terbuka. Terkena matahari. Betul. Ya. Nah, tetapi untuk menggait kaum milenial masuk dalam sektor pertanian, maka harus juga dikembangkan yang disebut dengan urban farming atau urban digital farming. Betul. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu menguasai digital, karena saat ini dengan orang tidak boleh bertemu, orang tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang umum, maka banyak yang dilakukan secara digital, berbasis online, virtual, termasuk pelajaran, ya, pembelajaran sekolah dan sebagainya. Nah oleh karena itu mau tidak mau kita harus menguasai apa yang disebut sebagai online atau digital, karena digital ini adalah bisnis masa depan yang memang saat ini hampir 70% dari orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia itu menguasai bisnis digital. Jadi betul IT sekali. atau teknologi. Jadi kalau kita tidak kuasai, maka kita hanya akan menjadi alat bagi bisnis digital. Tapi kalau kita kuasai, maka kita menjadi content maker. Kitalah yang menguasai isi daripada industri digital tersebut. Nah ini peran adik-adik Pramuka tentunya. Harus jadi garda terdepan. Harus jadi garda terdepan. Dulu saya pernah bikin namanya Saka Telematika. Ya, Saka Telematika ini adalah bagaimana menjadi seorang yang paham tentang telematika, informatika, termasuk menjadi content creator, ya, termasuk membuat web publishing, digital painting dan sebagainya. Oke Kak, terakhir mungkin bisa sampaikan pesan-pesan untuk Pramuka Jawa Barat. Guyup, rukun, kekeluargaan, gotong royong. Jika kita lakukan hal tersebut, kita tidak mudah dipecah belah. Dan ketika kita tidak mudah dipecah belah, kita akan semakin kuat bersatu. Makin kuat kita bersatu, makin bisa menggapai apa yang diinginkan. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Kak teman-teman Pramuka Jawa Barat. Iya, salam Pramuka semuanya, semangat selalu. Saya senang sekali hari ini saya mendapatkan kehormatan dikukuhkan menjadi Ketua Kuarda Jawa Barat 2020-2025. Banyak sekali berkecamuk di pikiran saya apa yang harus dilakukan untuk membangun
pramuka ini bersama-sama, tentu saja dengan kolaborasi. Termasuk juga saya berkomitmen untuk melanjutkan program-program Kak Dede Yusuf yang selama ini sudah sangat baik sekali selama 10 tahun ini, dengan penyesuaian-penyesuaian tentu saja, dan menyempurnakan apa yang sudah ada sehingga program yang sudah baik nanti akan lebih baik lagi. Saat ini kami sedang bersama Kak Haji Ade Sarif yang telah purna tugas menjadi Kak Kuarcap Kota Bogor ya Kak, 2 periode. Kak Ade, ada pesan-pesan untuk Pramuka Kota Bogor Kak? Saya sangat berharap bahwa Pramuka tuh karena sumpahnya sangat hebat gitu kan, dia sumpah jadi manusia yang bertakwa, dia sumpah menjadi orang yang mampu mencintai terhadap alam, terhadap sesama, dia sumpah sebagai patriot yang jujur, dia sumpah untuk yang mampu bermusyawarah, kemudian juga sumpah menjadi orang yang suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Saya sangat berharap bahwa nilai-nilai kehidupan yang sangat luar biasa ini bukan sekedar label lisan saja, tapi harus secara bertahap dilakukan, dipahami, kemudian juga menjadi rujukan dalam merubah sikap perilakunya. Bagaimana dia harus nanti berbuat terhadap sesama yang lain, karena juga diperintahkan oleh sumpah. Kenapa dia nanti harus juga cinta terhadap alam, harus diperintahkan juga. Kenapa dia harus jujur, karena diperintahkan juga. Nah, oleh karena itu setiap anggota Pramuka nanti ke depan terus lakukan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan di Dasar Dharma ini, sehingga tidak sekedar apa, tapi dirujukan dalam kehidupan hari-hari. Saya senang lewat Pramuka tuh, bangga karena di Pramuka tuh sejajar semua gitu kan, tidak ada jabatan, tidak ada kepentingan rasa keakuannya juga hilang, kemudian juga urusan orang punya tidak punya itu nggak ada, semua sama dalam posisi kakak dengan adik saja gitu kan. Nah, oleh karena itu ini juga bagian kan yang diharapkan oleh Allah gitu kan, sehingga bersilaturahim. Kak Dede bisa sapa-sapa teman-teman di rumah dan perkenalan. Halo semua teman-teman Pramuka dimanapun Anda berada, salam Pramuka. Oke, bagaimana pandangan kakak tentang kegiatan musyawarah cabang ke-13 ini? Ya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya, tanggal 10 Oktober 2020, Kuarcap Kota Bogor ya sudah melaksanakan musyawarah cabang yang secara aklamasi tadi sudah memilih ya pengurus yang baru atau ketua yang baru, dan insya Allah kita ke depan akan segera menyusun ya kepengurusan yang baru. Kita diberi waktu kurang lebih 1 bulan. Tetapi sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus yang lama ya, dipimpin oleh Kak Ade Sarif yang sudah 10 tahun mengabdikan dirinya di bidang kepramukaan, khususnya sebagai ketua Kuarcap Kota Bogor. Iya, oke. Apa yang akan kakak tingkatkan untuk Pramuka Kota Bogor ke depannya? Ya tentu ya, tadi sudah disampaikan dalam visi misi ya, sebagai calon ketua tadi sudah disampaikan. Yang pertama tentu kita ingin terus meningkatkan kualitas kepramukaan di Kota Bogor, khususnya kita semua ya, untuk bisa menjadi memberikan kontribusi lah terbaik untuk tidak hanya untuk Kota Bogor tetapi juga untuk Indonesia. Oleh karena itu dari langkah-langkah yang akan kita ambil antara lain adalah bagaimana mensinergikan semua unsur agar bisa menjadi ada kesatuan langkah ya untuk membangun kepramukaan di Kota Bogor. Oke Kak, terakhir nih Kak, beri ajakan kepada kaum milenial untuk terus aktif berkontribusi terhadap pramuka. Ayo kaum milenial dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Bogor, ikut aktif di dalam kepramukaan sehingga kalian bisa berkontribusi langsung kepada bangsa dan negara.